Hari ini Gracia akan mempersembahkan Kasih Bapa dan Percaya. Oke. Mulai 1, 2, 3, Shalom. Oke, Imam. 3, 4. Oke. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya
percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya, ku tetap percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Semangat. Habis liburan sebabnya, ya. Bapak Ibu, kemarin MSP Gracia juga membawakan kesaksian pujian, ya. Saya sangat diberkati Tuhan, ya. Bahkan tadi pun saya sangat diberkati Tuhan oleh Gracia, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu melihat dengan keterbatasannya, ya, dia tidak bisa melihat Bapak Ibu, ya. Dia bisa memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Keluarga ini adalah keluarga yang melayani Tuhan loh Bapak Ibu. Ya, dengan kondisi keterbatasan tidak bisa melihat seorang anak kecil Gracia, ya. Tuhan memberikan dia talenta bisa bermain piano yang begitu luar biasanya. Suaranya begitu indahnya. Ya. Saya sangat diberkati. Ya. Kemarin MSP pun saya tidak tahan Bapak Ibu. Saya menangis. Ya, cengeng Bapak Ibu. Tadi juga saya nggak tahan. Cuman saya mikir nih saya mau khotbah nih. Kalau saya nangisnya kebanyakan, nanti matanya bengkak semua gimana gitu. Bikin malu gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu begini ya. Kita melihat Gracia yang dengan keterbatasan seperti ini ya, dia bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita mungkin punya persoalan, kita mungkin punya masalah, kita mungkin punya ya segala-galanya, mungkin punya pergumulan, punya sakit penyakit, ya kan? Tapi kita masih bisa melihat loh. Ya.
adakah ucapan syukur di mulut kita kepada Tuhan? Kalau nggak ada Bapak Ibu, lihat Gracia. Ya, satu hari kalau Bapak Ibu nggak bisa mengucap syukur, ingatlah Gracia. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat ya, nggak bisa melihat loh. Ya, bukan kita masih bisa melihat. Ya, bisa melihat sana sini gitu ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin sampaikan firman Tuhan sederhana, mudah-mudahan semua bisa kita mengerti dan kita lakukan. Wah, yang penting lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu mendengarkan akhir-akhir ini yang lagi ngetren apa nih? Yang lagi ngetren, lagi hangat-hangatnya dibicarakan apa nih? Apa? Demo? Oh, Pokemon. Wih, ternyata pada main Pokemon semuanya gitu ya. Yang saya mau ngomongin bukan Pokemon. Wah, beda. Ya kan? Yang saya mau ngomongin pagi hari ini adalah kepalsuan. Wah, ya kan? Bapak Ibu dengar vaksin palsu? Ya kan? Vaksin palsu. Ternyata vaksin palsu dari kapan Bapak Ibu? 2003 loh. Ya, bukan baru. Udah 13 tahun. Saya mulai menghitung-hitung anak saya umur berapa ya? Ya kan? Gitu ya. Apalagi anak-anaknya masih balita, Bapak Ibu. Semua khawatir, bener nggak? Ya, semua orang tua cari rumah sakit. Ya, minta pertanggungjawaban, ngamuk-ngamuk, nuntut sana, nuntut sini, minta divaksin ulang. Ya, kalau divaksin ulangnya palsu lagi gimana? Ya kan? Terus yang palsu itu disuntikin apa sih? Kan pertanyaan besar dong. Aqua apa? Air Aqua maksudnya gitu. Namanya palsu, yang pasti sudah tidak berfungsi yang pasti. Ya, kalau nanti punya dampak negatif, masalah lagi, bener nggak? Nah, ternyata sekarang palsu nih lagi ngetren nih. Ya, belum lama ini berapa hari ini apa? Makam palsu. Ya, baru denger saya makam palsu, kayaknya cuma di Indonesia dia ada makam palsu. Ya kan? Ini dinas pemakaman Bapak Ibu menemukan sudah sampai sekarang nih 376 makam palsu. Jadi ada nisannya, nggak ada orangnya gitu maksudnya. Nggak ada jasadnya gitu. Coba makam aja dipalsuin gitu. Apalagi nggak dipalsuin? Gigi palsu, oh nggak apa-apa, gigi palsu mah tenang aja, ya. Semua dipalsuin, ya. Makam palsu, coba bayangin. Motifnya apa? Ya kan? Supaya nanti penuh alasannya, makamnya semua penuh. Nanti kalau ada yang mau, Bapak Ibu bayar mahal, kan gitu ya. Semua serba palsu saat ini. Sehingga apa? Ya, Bapak Ibu pernah dengar daging palsu? Bakmi ayam asli, ya kan? Pernah baca ya? Kalau ada yang asli pasti ada yang palsu, bener? Karena apa? Bakmi ayam belum tentu asli semua loh, mending daging ayam, ya kan? Kalau daging yang lain, makanya dia tulis gede-gede, bakmi ayam asli, ya kan? Karena banyak yang palsu, ya. Kemudian apa lagi? Di Indonesia tuh hebat sih Bapak Ibu, kenapa? Kreatif semua, ya kan? Ikan ayam diapain? Diformalin. Saya aja mau makan ikan ayam, saya kasih tahu istri saya, hati-hati ya belinya di mana gitu loh, supaya bebas gitu loh. Ya kan? Terus buah-buahan, sayur-sayuran dikasih apa? Pewarna tekstil lagi. Emang kain. Kita makanin, ya kan? Kemudian beras diapain? Dikasih katanya pemutih. Biasa pemutih lantai itu baik clean, betul untuk keramik putih gitu. Beras dikasih pemutih, ya kan? Terus kita makan lagi. Ya, kemudian apa lagi? Banyak. Tahu dikasih apa? Supaya nggak mudah, dikasih borak. Yo makan semua ya. Nah, ya kan? Bakso, macam-macam. Semua diakal-akalin, ya kan? Tahu nggak kenapa? Saking kreatifnya lah rakyat-rakyat kita gitu ya kan? Ini ada lagunya loh Bapak Ibu. Itulah Indonesia. Nah, itu lagunya, ya. Karena apa? Semua dipalsuin. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum masuk ke ayatnya gitu ya. Cinta ada yang palsu nggak Bapak Ibu? Banyak yang palsu loh cinta ternyata. Ya kan? Sekarang kita boleh cek cinta, ya. Sama istri kita nih. Istri kita ngomong gini, "Pah, aku mencintaimu apa adanya." Ya kan?
Pak, aku mencintaimu, ada apanya? Beda loh Bapak Ibu. Ya kan? Aku mencintaimu apa adanya itu, ya apa adanya. Nggak punya uang, ya kan? Waktu pacaran lu nggak punya apa-apa toh. Ya, jalan kaki, ya, ngekos. Sudah mencintai, bener? Tapi kalau, Pak, aku mencintaimu, ada apanya? Ada uang, ya kan? Ada rumah, ada mobil, gitu kan? Baru mencintai. Sehingga apa? Cinta itu tulus nggak Bapak Ibu? Nggak tulus loh. Tergantung nih ada apanya, bener nggak? Kalau nggak ada apa-apanya, masih mencintai nggak? Nah itu kan pertanyaan. Makanya ada istilah dibilang apa? Cewek matre, bener? Emang cinta bisa dimakan, ya kan? Cinta juga perlu makan, kan gitu kan? Nah sehingga apa? Mungkin sulit mencari cinta yang murni, cinta yang asli, ya. Nah, kemudian biasanya gini Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada uang, ya apa? Pasti ribut dong. Udah nggak ada uang, cerai dong. Cerai, habis cerai ngomong gini, kita mah cerainya baik-baik. Sering dengar begitu? Loh, pertanyaannya baik-baik kok cerai? Ya kan? Kalau baik-baik nggak cerai dong, ya kan? Kita cerainya baik-baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ada video klip singkat ya Bapak Ibu nonton sedikit ya. Multimedia silakan Pak Ronald. Yang pertama. Only you can take me 在世境 Only you 能殺妖精鬼怪美女，要不要送你回家？ Only you 能保護我，唔使俾呢。Ya, ini contoh cinta palsu Bapak Ibu. Ya, jadi yang dilihat apanya? Mobilnya. Ya, itu mungkin di China, di sini nggak ada, ya kan? Di Jakarta apalagi, nggak ada yang ngaku. Ya, nah Bapak Ibu saya mau kasih tahu begini, ya, ada berita baik. Dunia boleh banyak sandiwaranya, dunia boleh banyak palsunya, tapi ada kabar baik. Tuhan Yesus mengasihi kita itu asli loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus tuh mencintai kita tuh sungguh-sungguh loh, nggak pakai palsu-palsuan. Ya, Tuhan Yesus itu pada saat dia disalib itu benar-benar disalib loh. Pada saat dia dipaku itu nggak main-main, bukan pura-pura dipaku loh. Ya, dia mati beneran loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu. Ya, dia mencintai saya dan saudara sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus mencintai kita itu murni, sungguh-sungguh. Ya, tidak ada pamrih sama sekali. Ya, makanya firman Tuhan dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, kita melihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, makanya Tuhan Yesus diberikan kepada kita untuk apa Bapak Ibu? Sebagai korban, ya. Dia membayar kita dengan luas dengan cara apa? Disalibkan loh Bapak Ibu. Dan itu semua real, tidak ada palsu. Nah, saya mau katakan Tuhan mencintai kita itu real dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sungguh-sungguh sampai dia menyerahkan nyawanya. Nah, bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Ya kan? Nah, saya akan bacakan. Yang pertama adalah, saya ingin bagikan adalah bagaimana kita motivasi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Motivasinya apa nih? Ya kan? Oh, supaya diberkati. Supaya disembuhkan. Supaya bisnisnya lancar. Ya kan? Supaya semua baik-baik aja. Ya, itu nggak salah sih Bapak Ibu. Ya, itu bonus sebetulnya dari Tuhan. Tapi bukan itu tujuan utamanya loh. Bukan itu. Kalau kita mencintai Tuhan, kita menjadi Kristen, kita rajin datang ke gereja. Karena itu Bapak Ibu, kita sama seperti yang wanita tadi.
Gitu loh. Bagaimana kalau kita nggak dapat berkatnya? Bagaimana kalau Tuhan belum sembuhkan? Bagaimana kalau Tuhan belum pulihkan? Kita akan tinggalkan Tuhan loh. Ya, karena apa? Motivasi kita salah. Nah, kita akan bacakan ayatnya, Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25, saya akan bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan Yesus menegur sebetulnya. Orang banyak mencari Tuhan Yesus tuh motivasinya apa nih? Ya, kan orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang rajin ke gereja, yang lakukan pelayanan ini itu semuanya motivasinya apa dulu nih? Ya kan? Apa supaya dipuji? Bisa kan? Apa supaya dapat jabatan? Ya kan? Bagaimana kalau nggak dapat jabatan? Nah, gitu ya. Bagaimana apa mau dapat dihargai? Ya. Nah, ini tergantung motivasinya dulu nih. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Ya. Mereka mencari aku bukan karena tanda-tanda yang aku lakukan, bukan fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi karena apa? Mereka makan dan mereka kenyang. Ya. Nah, dikatakan seperti itu. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan, kita harus cek Bapak Ibu masing-masing. Mungkin kita sudah menjadi Kristen sudah lama, ada yang sudah 10 tahun, ada bahkan lebih, ada yang dari lahir. Ya kan? Tapi kita cek. Kita saat ini mencintai Tuhan Yesus itu, ya, motivasinya apa? Ya kan? Apakah kekayaan lagi? Apakah kesuksesan lagi? Ya. Itu fana Bapak Ibu, ya. Padahal tujuan Tuhan Yesus mencintai kita sungguh-sungguh, Tuhan Yesus punya plan apa Bapak Ibu? Kekekalan loh. Apa yang kita harapkan? Kita melihat sesuatu yang kelihatan. Kita melihat sesuatu yang kita butuhkan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah keselamatan dan kekekalan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, gitu ya. Yang lain-lain tadi akan ditambahkan semuanya. Nah, jadi kita harus tahu, kita diberkati ya oleh Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak diberkati? Bisa nggak kita ke gereja motivasinya cari jodoh? Bisa nggak? Oh bisa loh Bapak Ibu. Yang masih ABG bisa. Wah ini banyak ininya. Yang nyambil sih boleh sih, nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau motivasi utama itu salah. Ya. Kalau belum dapat nanti gitu, tinggalkan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita ada tamu. Oh yang pertama nggak ada ya. Yang kedua kemarin kita ada tamu Bobby Febrian ya. Dia nyanyinya itu yang ini loh Bapak Ibu. Kristen katanya, lain katanya gitu ya. Bapak Ibu, orang Kristen seperti itu Bapak Ibu. Ya, katanya Kristen gitu ya. Kesenggol sedikit, kepahitan, ya kan? Ditegur sedikit, emang gereja cuma di sini. Junction. Banyak toh sana sini. Ya gitu kan? Motivasinya apa? Datang ke gereja. Kita cari Tuhan apa cari koordinator? Wih, koordinator. Keren dicari, mending. Ya kan? Kita datang ke gereja ngapain nih gitu? Kalau kita ke gereja sungguh-sungguh cari Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, apapun kondisi kita, apapun yang kita alami, tetap kita cari Tuhan loh Bapak Ibu. Tidak tergoyahkan, ya, karena tujuan kita Tuhan, bukan yang lain. Ya, itu keasliannya sebetulnya. Ya kan? Tidak ada kepalsuan di dalamnya, ya. Nah, kemudian ya. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan mau datang ke dunia itu untuk kekekalan kita loh. Nah, saya akan teruskan tadi ayatnya Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang diserahkan Bapa Allah dengan materainya. Ya.
Jadi Tuhan Yesus di sini jelas Bapak Ibu dikatakan. Ini tadi ayat 25, 26 ya, itu sambung ayat 27 ya. 27 dia katakan, dijelaskan bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa Bapak Ibu. Sedangkan kita mencari apa? Sesuatu yang sebetulnya binasa sih. Mau kaya, bener nggak? Mau diberkati, mau sukses ya. Mau ini, mau ini, mau ini, kan doanya itu semua ya. Nah, tapi Tuhan katakan sebetulnya apa? Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, yang Tuhan mau seperti itu. Jadi Tuhan mau adalah kekekalan, bukan yang fana. Ya, jadi motivasi kita mulai sekarang kalau ada yang salah harus dirubah, Bapak Ibu. Kalau masih salah, nah lihat, saya ke gereja nih, semoga ada bisnis nih. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa, supaya dapat partner bisnis, supaya dapat informasi bisnis, bila perlu bisnis kalian. Ya, kalau bisnisnya nggak jalan gimana? Nah ya, apakah kita tetap datang ke gereja? Nah itu motivasi itu. Motivasi itu yang harus benar Bapak Ibu. Harus murni. Ya, karena Tuhan katakan apa di Matius 6 ayat 33? Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, firman Tuhan dikatakan apa? Kita harus cari Tuhan dulu, semuanya bonus gitu. Sekarang kita carinya bonus, Tuhannya nggak dapet aja. Nah, ya. Jadi yang Tuhan mau itu Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkan adalah kita mencari Dia sungguh-sungguh. Kita mencari Dia dengan hati yang tulus, tanpa motivasi yang lain, tanpa motivasi yang ada udang di balik uang Bapak Ibu. Ya kan? Ada udang di balik uang katanya. Ya kan? Karena apa? Kalau kita mencari sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan, Bapak Ibu, percayalah kita akan kecewa. Percayalah kita akan kecewa. Apapun akan mengecewakan kecuali Tuhan. Manusia akan mengecewakan. Apapun itu. Ya kan? Pasti akan mengecewakan, ya. Jadi kita harus pegang Tuhan sungguh-sungguh karena Tuhan menginginkan apa? Ya. Dia mencintai kita dengan murni, kita juga mencintai Dia dengan murni. Karena pada saat kita mencintai Dia sungguh-sungguh Bapak Ibu ya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Nah, yang kedua saya akan bacakan Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Luar biasa nggak Bapak Ibu? Tuhan Yesus adalah sumbernya. Tadi kita nyanyikan lagunya. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kuncinya satu, cari Tuhan Yesus. Itu sudah cukup. Jangan cari yang lain. Ya, cari Tuhan Yesus itu suatu solusi yang luar biasa. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, termasuk saya. Ya, bagaimana pada saat kita tidak ada jalan, Tuhan kasih jalan. Bagaimana pada saat kita ketakutan, Tuhan hibur kita. Bagaimana pada saat kita menemukan jalan buntu, Tuhan tolong kita Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang begitu indah. Ya, jangan lupakan itu. Ya, karena itu adalah pertolongan Tuhan begitu ajaib. Itu ada lagunya Bapak Ibu. Ya, jadi kita mencintai Tuhan itu, ya, sungguh-sungguh karena Dia adalah roti hidup. Karena Tuhan katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, jadi kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sungguh-sungguh tidak tergantung situasi dan kondisi lagi. Ya, nah, kita sering nyanyi lagu yang itu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Itu nggak gampang loh Bapak Ibu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Mudah diucapkan, mungkin nggak mudah dipraktekkan. Ya kan? Kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat lagi senyum-senyum Bapak Ibu. Asli apa palsu ya? Gitu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kayaknya gombal deh. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
malaikat bilang gini Bapak Ibu, belum lagi badai datang silih berganti, hujan rintik-rintik aja nggak datang ke gereja. Ya, masalah kecil aja kita sudah menjauh dari Tuhan gitu. Ada problem sedikit aja kita sudah lari dari Tuhan. Ya, itu kalau kita tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi lagu ini sebetulnya dinyanyikan tuh nggak ringan sebetulnya. Ya, tapi kita harus semestinya adalah meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya ku tetap dong. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, terus diganti lagi. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku. Wah, kalau berkat mah nggak ada yang nolak. Ya, tambah cinta Tuhan ya, betul. Nah, kalau badai itu loh Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu mengatakan Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya dalam hidupmu, ya, apapun yang terjadi, ya, engkau akan tetap cinta Tuhan. Ya, tidak akan menggoyahkan. Ya, karena dia adalah sumber segala-galanya. Ya. Kemudian saya akan bacakan di Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam hati dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus adalah sumbernya Bapak Ibu. Karena ini cerita pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria yang Tuhan Yesus minta air ya, pada saat dia menimba air di sumur gitu ya. Nah, Tuhan Yesus katakan apa? Ya, tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, yang menarik Bapak Ibu, sebaliknya air yang diberikan kepadanya akan menjadi mata air yang ada di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, pada saat Bapak Ibu memiliki Tuhan Yesus dalam hatimu, ya, sesungguhnya Tuhan katakan ada mata air yang memancar dalam hatimu dan itu tidak pernah berhenti sampai kehidupan yang kekal Bapak Ibu. Ya, masalah boleh datang, ya, persoalan boleh datang, ya. Mata air itu selalu mengalir Bapak Ibu. Ya. Hujan topan boleh datang, tapi mata air itu akan selalu mengalir dalam setiap hidup kita kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Ya. Jadi tadi dikatakan Dia adalah roti hidup, yang kedua Dia adalah air kehidupan dan memancarkan air dalam hidup kita. Nah, gini Bapak Ibu, kebetulan sih bulan Juli ini saya dan istri itu anniversary yang ke-20. Ya. Jadi kemarin waktu Sabtu pas Pak Purba, Pak Steven ya mau doakan, saya colek-colek istri saya. Yang kita maju enggak? Cie gitu ya. Manggilnya mesra banget gitu ya. Oh, yang memang saya panggil dia sayang terus kok Bapak Ibu. Iya kan? Saya udah sampai selek nih Bapak Ibu. Bentar ya. Jadi pas Idul Fitri kemarin tanggal 7 itu saya ke-20 tahun menikah ya. 7 Juli 2006. Ya, 20 tahun ya. Saya pacaran 5 tahun, totalnya 25 tahun. Tapi masalah saya nggak bahagia Bapak Ibu. Ya. Tapi bahagia banget. Ya, saya mau katakan saya sangat bahagia. Ya, saya hidup bersama dengan istri dan saya percaya ini semua karena Tuhan loh Bapak Ibu. Percaya nggak? Bapak Ibu kalau rumah tangga Bapak Ibu di dalam Tuhan, kerukunan rumah tangga itu ada di dalam keluargamu. Ya, kebahagiaan suami istri dan anak-anak itu menyertai keluargamu. Percayalah. Ya. Jadi kalau umpamanya saya ada saudara, ada teman, ada apa yang keluarganya berantakan Bapak Ibu, saya bilang cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan cari konseling, jangan curhat-curhatan. Ya, percuma nanti malah kemana gitu. Cari Tuhan saya bilang. Ya, pada saat kita mencintai sungguh-sungguh, kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, percayalah keluarga kita ya akan Tuhan berkati. Ya, berkati bukan hanya uang ya Bapak Ibu ya. Kerukunan ya.
ketentraman, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan untuk setiap keluarga kita. Ya, jadi saya bilang sama istri saya, separuh hidupku sudah kita lalui bersama, gitu ya. 25 tahun loh Bapak Ibu, ya kan? Separuh lebih gitu ya, sudah hidup bersama. Dan aku tetap mencintaimu sungguh-sungguh dan itu asli. Gitu, nggak pakai palsu-palsuan ya kan, nggak pakai kayak yang tadi itu gitu ya, karena dia mencintai saya waktu saya masih kuliahan, bener nggak punya apa-apa, motor aja nggak punya, kok motor sih, bener ya, motor ya kan, nggak punya apa-apa, masih anak kos-kosan, sedangkan dia yang suka sama dia pada punya mobil Bapak Ibu, gitu kan. Kan tinggal di Bogor, orang sini kan semua cowok-cowoknya pakai mobil gitu kan. Tapi dia milih saya nggak punya apa-apanya. Dia milih saya yang nggak ada apa-apanya gitu. Ya, bukan ada apanya, ya kan? Beda ya, yang nggak ada apa-apanya. Jadi saya percaya bahwa dia mencintai saya, mencintai orangnya, bukan mencintai apa-apanya gitu ya. Nah, termasuk kita mencintai Tuhan, mencintai apanya nih? Mencintai berkatnya, mencintai kesembuhannya, mencintai pertolongannya, apa mencintai sumbernya. Tuh, sumbernya yang benar. Kalau kita mencintai sumbernya, percaya yang lain tuh dapat semua. Nah, tapi kalau kita kejar-kejar berkatnya Bapak Ibu, wah, kita sumbernya kita nggak dapat. Satu waktu kita nggak dapat berkatnya, kita tinggalin sumbernya. Tuh, salah Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Nah, ini ada lagunya lagi nih Bapak Ibu. Banyak lagu ya, ini supaya nggak ngantuk gitu maksudnya. Lagunya gini, kemarin Clara bilang saya suka ngegombal katanya gitu ya. Tapi saya gini, sebetulnya bukan gombal sih, saya suka bercanda supaya ketawa terus gitu Bapak Ibu. Jadi saya sama dia tuh kalau di rumah ketawa terus gitu. Ada aja nih candain gitu. Jadi nggak gimana ya? Ya anak-anak saya juga ketawa. Tuh ketawa terus lagi sekarang. Aduh. Jadi malu udah, ya kan? Jadi saya suka iseng gitu Bapak Ibu. Isengnya iseng bercanda gitu ya. Jadi suka gitu. Nah, kemarin saya kebetulan dapat inspirasi sedikit lagu ini kan. Lagunya ini nih. Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku, kau adalah hidupku lengkap di diriku, oh sayangku kau begitu. Pura-pura nggak tahu, sempurna, gitu dong. Bapak Ibu pura-pura nggak tahu nih lagunya nih. Saya juga nyontek Bapak Ibu, susah ngafalinnya, ya kan? Jadi saya mau katakan gini, ya. Rumah istilahnya gini, saya mau hidup bahagia, ya kan? Karena saya punya Tuhan yang luar biasa, ya. Saya mau hidup bahagia bersama keluarga. Jadi hari-hari bahagia. Saya bilang gini, kita tiap hari pacaran, keren ya Bapak Ibu ya, tiap hari pacaran. Berantem gimana? Jarang. Sekali-sekali jarang juga. Kalau debat-debat sih adalah, ya kan? Jadi jarang Bapak Ibu. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Ya, kita semua karena Tuhan. Sekarang tadi lagu dunia tuh ya. Nah, saya percaya kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan ada mata air di dalam hati kita yang mengalir, Bapak Ibu. Benar? Terus-menerus mengalir. Sehingga apa? Bersama Tuhan, kita sanggup menghadapi segala sesuatu loh Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang mengalami sesuatu yang sulit? Apakah Bapak Ibu mengalami satu sakit penyakit? Apapun itu. Ya, saya punya pengalaman juga sih sebetulnya. Bagaimana pada saat dokter bilang ini udah gak bisa diobati. Terus gimana dok? Nah, mau diapain lagi? Nah, statusnya sudah seperti itu Bapak Ibu. Dokter angkat tangan, ya kan? Nah, karena saya punya Tuhan yang hebat, saya punya sumber dari segala sumber. Saya bilang, oke, dokter nggak bisa nggak apa-apa, Tuhanku bisa. Tuhanku mampu, ya kan? Tuhanku bisa, gitu ya. Sehingga apa? Apapun yang kita alami dalam hidup ini, permasalahan bisnis, permasalahan rumah tangga, permasalahan anak,
permasalahan pekerjaan, apapun itu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, di situ ada solusi, di situ ada jalan keluar, di situ ada pertolongan Tuhan. Jangan cari yang lain. Ya, lagunya kan gini Bapak Ibu. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ku kan berdiri di tengah badai loh. Ya, kita mampu bertahan, kita mampu semua sekarang dan yang akan datang loh. Akan datang maksudnya gini Bapak Ibu. Kita hidup kan nggak ada yang tahu ya. Tapi persoalan silih berganti kan datang terus. Tapi kalau kita bersama Tuhan, percayalah, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit. Ya, bersama Tuhan kita bisa hidup menang dari permasalahan demi permasalahan. Ya, Tuhan nggak menjanjikan nggak ada masalah loh. Tuhan nggak menjanjikan semuanya beres loh. Yang Tuhan janjikan, engkau menang dari masalah kalau bersamaku. Nah, itu yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya, kita harus banyak mengucap syukur. Bener? Ya. Saya paling gampang, saya kalau lihat nanti kurang mengucap syukur Bapak Ibu, paling gampang saya punya tips. Kalau ada yang ngedumel gitu, terus protes sama Tuhan, terus apa gitu, ya. Paling gampang, jalan-jalan ke rumah sakit. Kemudian bila perlu cari ruangan ICU. Ya, nggak kenal nggak apa-apa. Ya kan? Lihatin satu persatu Bapak Ibu. Kita bisa lihat orang yang napasnya tinggal satu-satu. Kita bisa lihat orang yang kakinya diangkat. Ya kan? Kita bisa lihat orang yang sudah nggak punya kaki. Kita bisa lihat orang yang sudah nggak bisa buka mata. Ya, kita bisa lihat segala sesuatu di sana. Ya, supaya ada ucapan syukur. Ya, karena kita nggak bisa merasa kita paling menderita loh Bapak Ibu. Kita nggak bisa merasa kita paling susah loh. Ya, karena kita selalu melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Yang benar adalah lihatlah ke bawah. Sesusah-susahnya saya, ada yang lebih susah. Iya kan? Sesakit-sakitnya saya sebetulnya ada yang lebih sakit sebetulnya. Ya, Tuhan mau ajarkan seperti itu. Saya akan bacakan di Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Kalau dalam segala hal ini mengucap syukur tuh tidak dibatasi oleh situasi dan kondisi loh Bapak Ibu. Kalau lagi banyak uang sih gampang ngucap syukur. Ya kan gitu. Gimana kalau lagi nggak punya? Tuhan bilang dalam segala hal. Dalam segala hal itu, segala situasi tetap mengucap syukur. Ya, nah, tapi masalahnya kita ini kan susah Bapak Ibu. Ya, manusia tuh punya sedikit keunikan. Ya, manusia tuh gini Bapak Ibu, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Benar nggak? Kalau ada yang senang, susah melihat orang lain senang. Ada yang senang, susah hatinya gitu. Wih, kok dia diberkati sih, gua belum. Ya kan? Tapi kalau lihat orang lain susah, senang. Biarin loh, gitu kan? Nah, ya. Tapi Tuhan inginkan adalah begini, Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayatnya di Yesaya 38 ayat 18. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan mau tidak mau memuji-muji engkau. Orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu? Ini kalau saya baca sih lumayan juga sih, ya kan? Tuhan katakan apa? Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Artinya yang masih hidup tuh harus mengucap syukur. Kan begitu? Ya. Tetapi hanya orang hidup, dialah yang mengucap syukur. Jadi semua kita harus mengucap syukur. Amin. Apapun kondisi dalam hidup kita, apapun permasalahan dalam hidup kita, ya, seperti Gracia tadi juga tetap mengucap syukur. Ya, lagu-lagu yang dia nyanyikan, wah, luar biasa Bapak Ibu. Tetap mengucap syukur. Nah, saya akan akhiri ada satu cerita Bapak Ibu.
Satu waktu ada dua orang pemuda, si A dan si B. Ceritanya dari Gunung Sindur nih, mereka lari maraton ke GB Junction, ya. Sampai di sini haus Bapak Ibu. Kemudian dia cari minum dong, ya kan? Dia cari-cari ke sekretariat nih, ketok-ketok. Pak Gultom buka. Pak Gultomnya ada nggak sih? Pak Gultom buka deh, mumpung nggak ada Pak Gultomnya nih kan. Buka pintu, kemudian Pak Gultom, dua orang ini katakan, Pak Gultom, saya minta minum Pak Gultom, aus banget. Gitu kan, aus banget. Pak Gultom masuk ke dalam, lah kok ada dua ya? Udah nggak apa-apa ya. Pak Gultom masuk ke dalam Bapak Ibu. Ternyata di dalam ini cuma ada satu Bapak Ibu. Ada satu ini, satu apa? Satu cup begini ya. Pak Gultom mikir nih, orangnya dua, ininya satu, nggak ada lagi nih, ya kan? Ya udah, Pak Gultom bagi dua deh, gitu ya. Dia cari 01, dia bagi dua Bapak Ibu. Kalau disuruh join kan belum tentu mau ya. Dia bagi dua. Nah, ini kan udah setengah, ini setengah. Saya minum dulu ya. Wah, bisa kembung juga nih. Nah, gini Bapak Ibu. Ya. Ini dua gelas yang sama ya. Ini dikit lagi deh. Lumayan. Ya kan? Pak Gultom nih kreatif nih Bapak Ibu. Gelas yang kosong ya. Kemudian apa? Dibagi dua. Wah, adil dong ya kan? Kasih. Si A dan si B dapat satu-satu nih. Si A waktu dapat, waduh Pak Gultom, terima kasih banyak Pak Gultom. Thank you banget. Waduh, seger banget nih. Dia minum Bapak. Minum lagi. Tungguin ya. Habis ya. Si A bilang gini, thank you banyak Pak Gultom, seger banget, luar biasa. Dah. Dia nyantai kan, nih sambil makan bakmi Bapak Ibu. Kebetulan yang bakmi nggak jual air ya, kebetulan gitu ya. Dia makan bakmi. Si B Bapak Ibu, ya. Dia waktu lihat begini, dalam hatinya gini, Pak Gultom nih kurang ajar, ya. Kasih air kok setengah. Kalau mau ngasih mah satu, masa setengah doang? Nggak menghargai saya ini pasti, Pak Gultom nih. Katanya full timer, kasih air cuma setengah, ya kan? Nggak bisa nih, ya kan? Wah, dia kesel Bapak Ibu. Dia kesel, dia nggak mau minum. Gengsi, saya minum cuma setengah. Mau juga penuh. Masa cuma setengah doang? Dia ngedumel terus Bapak Ibu, dia nggak minum. Ya, si A tadi lagi ngapain? Lagi nyantai, ngantuk lagi udah mau tidur. Udah minum udah habis. Si B masih ngedumel Bapak Ibu. Terus bilang nggak bisa. Dia dalam hati kan, awas ya. Emang gereja di sini aja. Minggu gua nggak datang. Bodoh amat. Emang Pak Gultomnya mikirin, ya kan? Kemudian udah dia masih ngedumel Bapak Ibu. Sampai di rumah ya, malam-malam dia nggak enak makan. Ya. Dia kepikiran muka Pak Gultom lewat gitu. Ya kan? Nih Pak Gultom kasih air cuman setengah, nggak bisa pokoknya. Dia mau langsung marah, dia nggak berani sama Pak Gultom kan, tapi kesal banget. Nggak bisa nih. Dia nggak makan Bapak Ibu, nggak nafsu makan, ngelihat Pak Gultom terus gitu. Waktunya tidur lagi Bapak Ibu coba, nggak bisa tidur, ngebayang Pak Gultom lewat lagi gitu. Waktu ngasih air setengah, awas lu ya. Pokoknya gua nggak terima, ya. Besok gua bales tuh. Balesnya nggak tahu gimana gitu ya, Pak Gultom nggak minta air, ya kan? Wah, dia malamnya uring-uringan Bapak Ibu, nggak bisa tidur juga sampai besok pagi, ya kan? Dia pusing kepala, kurang tidur, ya kan? Terus dia bilang nggak bisa. Pokoknya udah, gue nggak mau ke gereja lagi deh. Gue lihat Pak Gultom udah nggak bisa terima lah pokoknya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, si A dan si B dapat air yang sama, betul? Yang sama, tempat yang sama, isi yang sama, ya. Si A dia dapat air langsung diminum. Dikit aja, ya. Langsung diminum. Kemudian dia seger.
Terus dia bilang, terima kasih Pak Gultom, luar biasa. Ya kan? Si B komplain Bapak Ibu. Sampai besok juga komplain. Dia nggak minum. Airnya juga nggak habis, dia juga nggak, yang pasti masih haus dong. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, beda A dan si B ini apa? Ya. Si A Bapak Ibu melihat dari air ini ke bawah Bapak Ibu. Ya, yang dilihat adalah yang isinya. Dia lihat. Dia ngucap syukur. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia dapat, sedikit apapun, ya, sekecil apapun, dia ngucap syukur Bapak Ibu. Ya. Ya, artinya gini, ini dalam semua hal ya. Umpamanya dalam pekerjaan, dalam usaha, dia dapat kecil sekali. Dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Ya kan? Tapi si B melihat dari air ke atas. Yang dia lihat yang nggak kelihatan Bapak Ibu, yang nggak ada. Jadi dia merasa kurang aja. Masa cuma setengah? Gua nggak dihargai, nggak bisa. Gua nggak mau minum. Ya bodoh amat, ya kan? Si B kesel sampai besok lusa Bapak Ibu. Ya, dia nggak bisa mengucap syukur. Karena dia tidak mengucap syukur dengan apa yang dia miliki. Dia bersungut-sungut dengan apa yang dia tidak miliki. Ya kan? Dia komplain. Kok yang lain diberkati gua enggak Tuhan? Kok dia udah dapat mobil gua belum? Kok dia udah dapat istri gua belum? Masih jomblo terus gua nih. Komplain terus seperti si B. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau jadi siapa? Ya. Jadi A apa si B? Nah, itu pilihan ada di kita. Jadi A ya, regu A dapat 100. Wah, gitu ya. Jadi saya percaya bahwa kita harus mengucap syukur terus kepada Tuhan apapun yang kita alami Bapak Ibu. Ya, karena ucapan syukur itu yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Apapun yang kita alami, sekecil apapun berkat yang kita terima, ya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tidak ada komplain. Amin. Bapak Ibu mau dengerin lagu? Wih, udah 49, masih ada waktu. Mau dengerin cuplikan itu ya? Boleh ya? Karena Bapak Ibu 2 minggu yang lalu enggak ini sih. Ya kan? Boleh deh Pak Ronald dikasih nih hiburan sedikit. Saya kebetulan saya ambil ininya, video klipnya. Coba di setel. Kristen katanya itu. Kemudian lain katanya gitu kan. Nah, coba. Kristen jangan cuma bicara, ngalor ngidul cerita, gak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah, gila kecewa sekali aja langsung putus asa. Hai, Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata, jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana jiwa yang binasa, karena kita semua gak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala, ada gereja asik hitung rugi laba. Hey! Kristen katanya, lain katanya, kalau cuma bicara gak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada
Kristen katanya, lain katanya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Dari jemaat biasa sampai yang STH semua punya tugas dan mandat yang sama, menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia sampai semua orang menjadi muridnya.